Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Tigris Liong. Shalom Pak Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya dalam Kejadian 3 sampai 4 bilangan 29, atau ini mungkin kebalik ya. Bilangan 9 ayat sampai 21, Yohanes 3 sampai 14. Sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa sampai Musa hingga Tuhan Yesus, tokohnya adalah ular. Bagaimana kita dapat memahaminya? Mohon pencerahannya, Pendeta. Terima kasih. Itu mungkin bukan sampai, tapi mungkin itu ayat ya. Coba kita ganti itu kaitan. Kita ganti dengan kolon, dengan titik 2. Oke, Pendeta. Jadi mungkin Kejadian 3 ayat 4, lalu bilangan 2 apa? ayat 9. Tadi bilangan 21 ayat 9. Ya, 21 ayat 9. Iya. Lalu Yohanes 3 ayat 14. Oke. Coba apa mungkin cocok? Kejadian 3 kita coba baca. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Lalu kita lanjut. Bilangan 21 ayatnya yang ke-9. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Silakan, Pendeta. Ya, terima kasih. Ini kata kuncinya adalah ular. Betul, Ular. Dan ayat-ayat yang dibacakan, yang disebutkan oleh ayat-ayat yang dibacakan tadi, dan ayat-ayat ini disebutkan tadi oleh Saudara Tigris Liong, ayat-ayat ini semua menyebutkan tentang ular. Jadi ini suatu pengamatan yang baik. Kalau kita belajar Alkitab, bagus kita mencari satu topik, satu kata, dan kita mau mencari menggunakan konkordan. Sekarang sudah ada juga aplikasi-aplikasi untuk menyelidiki kata-kata di dalam Alkitab. Jadi untuk membandingkan kenapa di sini begini, di sana begini, apa maknanya dan lain sebagainya. Lalu membandingkan ayat itu, kalau ayat itu dikutip lagi, misalnya ayat Perjanjian Lama yang dikutip di dalam Perjanjian Baru. Jadi bagus, saya percaya Saudara Tigris Liong sangat tekun mempelajari Alkitab. Terima kasih. Jadi kita mulai dulu dari Kejadian 3. Itu yang pertama tadi kan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Tadi yang dibacakan ayat 4. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan ular ialah binatang yang paling cerdik. Apakah boleh kita cerdik? Boleh. Boleh, Pendeta. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kata Alkitab. Ada di Surya di dalam Alkitab. Asal kita jangan licik. Iya. Cerdik bukan licik. Oke. Ya, cerdik itu kan cerdik. Smart, pintar atau seperti. Tetapi jangan kita licik. Nah, apakah ular itu, ini kita bicara dulu tentang Kejadian pasal yang ketiga. Apakah ular itu yang kita tahu di sini adalah medium yang digunakan oleh setan? Dan memang pada dasarnya ular itu cerdik. Dunia belum jatuh dalam dosa waktu itu. Semua yang Allah ciptakan sungguh amat baik dan dikatakan cerdik di sini. Walaupun dia digunakan oleh setan, dan mungkin setan yang berkata-kata melalui dan di dalam dia, tetapi kata cerdik di sini digunakan lagi. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus. Jadi cerdik dan tulus.
Yang kita ambil di sana adalah cerdik dan tulus. Tuhan Yesus mengatakan menggunakan kata ular, cerdik seperti ular, ya rujukannya adalah ke sini juga, yaitu Kejadian pasal yang ketiga. Tapi yang ada satu kata lain, dan bukan karena kata cerdik ini makanya Tuhan mengumumkan hukuman kepada ular itu atau kepada setan itu, bukan karena cerdiknya itu. Ya. Ingat bahwa Tuhan Allah menciptakan malaikat-malaikat termasuk Lucifer sebagai makhluk-makhluk yang sangat cerdas dan cerdik. Makhluk-makhluk yang pintar. Tetapi ada satu kata yang lain, karena pada waktu ditanya kepada perempuan itu, Allah bertanya dalam ayat yang ke-13, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi kesimpulannya, jangan menggunakan kecerdikan untuk memperdayakan orang lain. Cerdik boleh, bersyukur kalau kita itu pintar, bijaksana, mempunyai strategi-strategi yang baik, mempunyai ide-ide yang baik, mempunyai nalar dan logika yang baik. Jangan gunakan itu untuk memperdayakan dan mengelabui orang lain. Nah, perempuan itu katakan, ular itu yang memperdayakan aku. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada ular itu di dalam ayat yang ke-14? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Artinya apa? Karena engkau memperdayakan, karena engkau berbuat demikian. Allah tidak mengatakan, karena engkau cerdas, karena engkau cerdik, bukan itu. Yang Allah katakan, karena engkau memperdayakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Lucifer. Oleh karena kelihayannya dalam meyakinkan makhluk-makhluk sorga, malaikat-malaikat, ia bisa mempengaruhi sepertiga dari malaikat-malaikat yang ada di sorga untuk mengikuti dia. Dia gunakan kecerdikannya untuk memperdayakan. Jadi pasangan dari cerdik dalam Kejadian pasal yang ketiga yang ada pada setan atau pada ular dalam hal ini adalah cerdik yang digunakan untuk memperdayakan. Tapi bukan ini yang Yesus katakan. Yesus katakan cerdik dan tulus, kejujuran, ya. Lalu kemudian berbicara yang benar, bukan memperdayakan, bukan menyesatkan, tetapi menuntun kepada kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus tekankan. Sedikit mengenai, siapa tahu ada pertanyaan, kenapa kita disuruh seperti ular yang ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita tidak disuruh untuk memperdayakan. Dan ular itu bukan dihukum karena dia cerdik, tapi dia dihukum karena dia memperdayakan. Oke. Itu hanya sedikit mengenai Kejadian 3 ayat 14. Nah, Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, Kejadian 3 ayat 4 bukan 14. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4 ini ada kaitannya dengan Wahyu 12 ayat 9. Coba kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-9. 12 ayat 9. Dan Ya. naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di situ kata menyesatkan digunakan, ya. Ular tua. Kenapa disebut ular tua yang menyesatkan? Ular tua itu maksudnya ular zaman dulu itu. Ular yang ada ceritanya dalam kitab Kejadian itu.
ular yang di Taman Eden itu. Ini merujuk kepada setan, yaitu iblis. Dijelaskan di sana, ular tua, yaitu setan atau iblis itu, yang menyesatkan. Dan memang itu pekerjaannya, kecerdikannya digunakan untuk menyesatkan. Makanya kalau ada ajaran palsu, wow, orang bisa mengangguk-angguk dan mengatakan amin, karena disampaikan dengan begitu meyakinkan. Wah, luar biasa. Tanpa rasa kita sudah terbawa oleh ajaran tersebut, entah di mana titik penyimpanannya dari firman Tuhan, kita pun tidak sadar karena kita terbawa. Itu namanya kecerdikan dan kepintaran yang digunakan untuk menyesatkan. Dan Alkitab mengatakan celakalah nabi-nabi palsu itu yang menyesatkan. Karena itu mengikuti modus atau cara kerja dari apa yang disebutkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kecerdikan yang digunakan untuk menyesatkan. Nah, itu Kejadian 3 itu kaitannya dengan Wahyu 12 ayat yang ke-9. Peranan ular itu adalah menyesatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan cerita ular, tentang ular juga yang ada di dalam Bilangan tadi ya? Iya, Iya, pendeta. Di sekarang dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9. Ya. Baca. Coba dibaca sekali lagi, lalu tolong dibaca karena Bilangan 21 ayat yang ke-9 ini kaitannya bukan dengan Kejadian 3 atau Wahyu 12. Baik. Bilangan 21 ayat 9 tentang cerita tentang ada ular di sana, itu kaitannya dengan Yohanes 3 ayat 14. Coba dibaca, kita bagi dua ayatnya, satu Jeffrey, satu Stephen, tolong dibaca kedua ayat ini sekali lagi. Yang pertama ini ke Bilangan 21 ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Terima kasih. Kalau ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Setelah ia dipagut oleh ular. Iya kan? Setelah ia dipagut oleh ular. Maka kalau ia memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu, ya, tidak memandang kemana-mana, hanya ke situ, dia akan hidup. Sekarang baca dengan bandingkan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-14. Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Terima kasih. Jadi yang diambil dari ilustrasi atau dari cerita ular di padang gurun, yaitu ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun itu, yang diambil di sana adalah apa yang dilakukan kepada ular tersebut, yaitu apa? Ditinggikan. Sampai 2 kali kalau tidak salah di ayat yang ke-14 itu, Yohanes 3:14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ditinggikan. Ya. Yesus juga pernah mengatakan, dan aku, bila mana aku atau Anak Manusia ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Tuhan Yesus katakan demikian. Jadi ditinggikan. Ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu makanya dari ayat 13 masuk kepada ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Bukan kepada ular itu, percaya kepadanya. Siapa di sini? Kepada Tuhan Yesus. Beroleh hidup yang kekal. Baru kita masuk kepada
ayat yang terkenal itu, yaitu dalam ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada ia yang ditinggikan itu. Dalam hal ini Yesus menyebutkan tentang apa yang ia akan alami, di mana ia akan mati di atas kayu salib. Sekarang mengapa menggunakan ular tembaga tersebut sebagai contoh? Karena cerita di dalam Bilangan 21, bangsa Israel berbuat dosa, dan karena mereka berbuat dosa, menyembah berhala dan bersungut-sungut, dan mereka menentang Tuhan, melawan Tuhan, maka Tuhan mengutus ular-ular tedung. Itu adalah hukuman bagi mereka, ular tedung. Jadi mereka dihukum. Mereka dipagut oleh ular itu. Jadi ular-ular yang datang memagut mereka itu bukan melambangkan dosa, tapi melambangkan hukuman oleh karena dosa mereka. Tetapi mengapa sekarang dikatakan buatlah ular tembaga, lalu diangkat, ditinggikan, dan katakan kepada orang Israel, siapa yang memandang kepada ular tembaga itu akan hidup? Ini mengatakan bahwa hukuman yang menimpa kita itu, karena ini dikaitkan dengan Yohanes 3 ayat 14 sampai 16, artinya hukuman yang menimpa kita itu diambil atau ditanggung oleh anak manusia, oleh Yesus Kristus. Makanya ia disebut sebagai juru selamat. Di dalam 1 Korintus 5 kalau tidak salah, itu digambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus 5. Ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dengan dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia mengambil tempat kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dia mati menggantikan kita. Seakan-akan dialah yang berdosa. Dia menanggung semua dosa kita. Jadi itulah yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Cerita di dalam Bilangan 21 itulah yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk dia sampaikan kepada seorang guru besar, orang Yahudi yang bernama Nikodemus yang datang kepadanya pada malam hari. Lalu dia sampaikan hal ini kepada Nikodemus. Dan kita tahu Nikodemus pada akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Jadi, Kejadian 3 itu terkait dengan Wahyu 12. Bilangan 21 itu kaitannya dengan Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Di Kejadian, apa yang dilakukan ular itu bukan hukuman, tetapi dalam rangka agar Adam dan Hawa dapat hukuman karena dia memperdaya mereka. Sementara di Bilangan, apa yang dilakukan ular-ular tedung itu adalah sudah merupakan hukuman karena mereka tidak percaya. Ya, kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun tidak menjawab, paling tidak menambah informasi, referensi untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih.